selamat bertemu kembali di ibadah online kita, ibadah online GUP Tulungagung. Nah, kakak percaya semuanya pasti sudah siap, sudah cantik, sudah ganteng, karena kita mau datang kepada Tuhan, sudah bersiap semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, selamat hari Minggu Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih hari ini kami bisa kembali beribadah online. Apapun bentuk ibadahnya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati, Engkau yang menolong kami supaya kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh merasakan terus kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami hari ini Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hari ini adalah hari Minggu. Betul adik-adik? Hari Minggu adalah hari Tuhan. Gimana dengan hari Senin? Harinya Tuhan apa bukan? Nah, harinya Tuhan juga. Tidak cuma hari Minggu, hari Senin, Selasa, apapun harinya, semuanya harinya Tuhan. Nah, kita mau pujikan ya. Hari ini harinya Tuhan. Selalu dalam tangan Tuhan. Kita selalu dalam dekatan Tuhan. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan senangnya, karena kita semua berkumpul bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita. Senangnya kau ada di sini, teman diriku. Senangnya kau ada di sini, teman diriku. Yesus, cintakan juga aku. Yesus, cintakan
pujikan. Semoga pujian kita bisa menyenangkan hati Tuhan ya. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus yang jadi sumber sukacita kita. Amin. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, seluruh pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau pujikan, aku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dia Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Dia Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu, Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur hidup kami hari ini semua karena anugerah Tuhan. Jika Tuhan begitu baik buat kami, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu cinta Engkau, anak-anak yang selalu mengingat Engkau, dan anak-anak yang selalu berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memampukan kami, supaya kami boleh terus punya hati yang mau mengandalkan Tuhan, hati yang mau terus mencari Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang melihat setiap kerinduan kami, Engkau juga yang akan menjawab dan memberkati setiap adik-adik yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap terima berkat firman Tuhan hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik, siap tangkap firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Efesus pasal ketiga ayat yang ke-20. Judulnya pagi ini adalah menerima lebih banyak. Sudah siap ya Kak Cahyo mau baca? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Firman Tuhan ini mengatakan bagi dialah, bagi siapa? Bagi Tuhan Yesus yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih apalagi sempurna, jauh lebih baik, dan tentunya yang terbaik buat kita, buat Kak Cahyo juga buat kalian. Daripada yang kita doakan dan pikirkan, apalagi kita angan-angankan, kita rencanakan, kita cita-citakan, ya, bagi Tuhan, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih besar, dan jauh lebih sempurna. Kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan kali ini, tentunya apa yang dapat kita simpulkan? Kita harus lebih banyak berdoa. Lebih banyak berdoa. Menyerahkan sepenuhnya apa yang kita cita-citakan, rencanakan, lakukan, apa yang kita pikirkan, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena bagi Tuhan sanggup melakukan jauh lebih sempurna. Tentang firman Tuhan kali ini, Kak Cahyo punya sedikit cerita. Lucu, tapi ilustrasi ini mungkin bisa memberikan pengertian tentang hal ini. Suatu ketika ada anak kecil bersama orang tuanya, kedua orang tuanya diajak ke pusat perbelanjaan. Mereka akan berbelanja keperluan sehari-hari. Anak kecil ini ikut diajak. Lantas mereka pun sampai ke suatu tempat di toko untuk belanja. Ketika masuk, paman pemilik toko ini rupanya memperhatikan anak kecil ini, anak sekolah minggu ini. Ya, dia memperhatikan dari masuk, cara dia menegur, menyapa, sikapnya sopan, kemudian murah senyum, ya. Dia menghormati orang tua, terlebih menghormati orang tuanya. Ketika dia bercakap-cakap, tentunya pemilik toko ini, paman pemilik toko ini melihat dari jauh. Karena paman ini rupanya senang dengan anak kecil, ya. Biasanya setiap anak kecil yang datang, paman ini menyiapkan satu hadiah, dan kali ini ada sekantong setoples coklat, kue coklat, bulat-bulat gitu ya. Wah, enak sekali tentunya, ya. Paman ini sudah mempersiapkannya. Ketika ada anak yang sikapnya baik, sikapnya sopan, kemudian menghormati, senyum, ramah, dia selalu menyiapkan hadiah ini. Nah, anak kecil ini dipanggil sama paman ini, "Dek, sini. Ayo ambil." Anak kecil ini melihat orang tuanya. Terus orang tuanya, "Silakan." Nah, tetapi paman ini menyodorkan toples ini. Adik kecil ini gak mau ngambil, menggelengkan kepala. "Kenapa?" "Gak mau." "Malu?" "Ayo ambil, gak apa-apa. Kan papa mamamu sudah boleh mengizinkan. Gak apa-apa, ambil." Yang kedua kalinya disodorkan, adik kecil ini tetap menggelengkan kepala. "Ya sudah, kalau gitu paman bawa balik ya." Seketika adik kecil ini menunduk dan kembali ke orang tuanya, tetapi tidak marah-marah, tidak kemudian kecewa, kembali tersenyum. Ramah sekali, ceria sekali anak kecil ini, sangat menyenangkan gitu ya.
tentunya orang tuanya pun juga ya sudah itu. Terus kemudian mereka menyelesaikan pembayaran di kasir dan mereka pun pamit mau pulang. Ternyata paman ini sudah menyiapkan sekantong kue coklat ini untuk dibawa pulang buat adik kecil ini. Wah, sukacita, wajahnya kembali tersenyum, sukacita, senang. Di tengah perjalanan pulang, orang tuanya menanyakan, tadi kenapa sama paman itu disuruh ambil kamu menggelengkan kepala? Pak, Ma, tangan adik kan kecil. Kalau adik ambil, cuma dapat 2 atau 3. Tapi kalau paman yang ambil, pasti kan tangan paman besar. Kalau ngambil kan pasti banyak. Orang tuanya pun tersenyum, ketawa melihat kecerdikan anak ini. Jadi katanya kalau adik kecil itu yang ambil kan tangannya kecil, dia cuma dapat sedikit. Tetapi kalau paman yang ambil tangannya besar, pasti dapat banyak. Ya, wah, cerdik sekali ya. Nah, firman Tuhan kali ini menggambarkan seperti itu. Kalau kita melakukan segala sesuatunya, pekerjaan kita, apapun itu, kita lakukan dengan tangan kita sendiri, kita lakukan dengan kekuatan pikiran kita sendiri, kita sangat terbatas adik-adik. Tetapi kalau kita bawa di dalam doa dan menyerahkan Tuhan yang ambil bagian dalam setiap tindakan kita, dalam apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-citakan, Tuhan ikut ambil bagian, tentunya menghasilkan sesuatu yang lebih besar, lebih banyak, lebih sempurna. Tentunya kita harus lebih banyak berdoa. Dan satu lagi, dari ilustrasi ini menggambarkan juga kita harus memiliki sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Lihat pemilik toko ini begitu tertarik kepada sikap anak kecil ini, anak sekolah minggu ini. Karena apa? Dia ramah, dia sopan, dia ceria, ya, menghormati orang tuanya atau orang lain yang lebih tua seperti pemilik toko ini. Ya, setelah paman ini mengambil kembali kue coklat tadi, lantas sikapnya bagaimana? Apakah sedih? Ya, nggak jadi. Tetapi apakah marah-marah? Kemudian nangis, menjadi benci sama pemilik toko ini? Tidak. Kembali tersenyum, ramah, kembali tersenyum, ceria. Seperti halnya kalian adik-adik ya. Yuk kita mau melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Loh, Kak, apa saja yang menyenangkan hati Tuhan? Terus gimana caranya? Di dalam sini kita bisa belajar apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Kalian belajar di dalam firman Tuhan. Ya, kali ini kita belajar bahwa apa yang kita dapat lakukan terbatas adik-adik. Seperti adik kecil tadi mengambil permen hanya dapat 2 atau 3 mungkin karena tangannya kecil. Demikian juga kita, kalau kita melakukan segala sesuatunya sendiri, kita terbatas. Kita hanya mungkin baik, melakukannya itu baik, tetapi akan menjadi sangat baik atau terbaik setelah Tuhan Yesus ambil kembali, ambil bagian, ya, ambil alih, tentunya melalui doa. Puji Tuhan,
firman Tuhan kali ini kita tidak hanya sekedar mendengar, tapi yuk adik-adik kita mau lakukan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berdoa setiap kali melakukan aktivitas, karena pasti kita akan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan lebih banyak dan tentunya terbaik buat kita. Setelah selesai ibadah ini, kalian juga boleh tutup mata, atau kalau didampingi orang tuanya, minta orang tuanya untuk berdoa buat kalian. Agar semua yang kita rencanakan, semua yang kita cita-citakan, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita akan menerima lebih banyak. Puji Tuhan, tutup mata kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami yang baik, Engkau yang sangat besar dan mulia. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat firman yang kami terima pagi ini. Kami mau terus belajar untuk lebih mampu menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu setiap apa yang kami pikirkan dan rencanakan ataupun cita-citakan di tangan Tuhan, semuanya akan menjadi yang terbaik. Apapun itu Tuhan, Engkau akan memberi yang terbaik buat kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami tidak akan sekedar mendengar dan kami sekedar belajar, tapi kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehingga mampu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah belajar dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
kekayaan, dan kemuliaannya kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 19 segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hari ini Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Saya Ateria. Ayat hafalannya Hari ini di Filipi 4 Filipi 4 ayat 19. 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yesus. Memberkati. Terima kasih.